Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Febriani, NPM 2508260229. Di sini saya akan menjelaskan mind map untuk blok basic sistem organ 2. Nah, basic sistem organ 2 ini terdiri atas special sense, reproductive system, dan urinary tract. Nah, ketiga sistem ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi berperan penting dalam menjaga kualitas hidup, mempertahankan hemostasis, dan menjamin kelangsungan hidup. Nah, yang pertama saya akan membahas yang special sense atau sistem indera yang terdiri atas mata, hidung, dan telinga. Nah, secara anatomi, pada mata itu terdapat kornea, sklera, iris, dan lensa, serta retina, badan siliar, dan saraf optik. Sedangkan pada telinga itu terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di telinga dalam itu ada koklea sebagai organ pendengaran dan sistem vestibular yang berfungsi menjaga keseimbangan. Lalu ada hidung yang memiliki rongga hidung, kongka, dan epitel olfaktorius yang mengandung reseptor penciuman. Selanjutnya ada lidah yang memiliki papilla circumvallata, foliata, fungiformis, dan filiformis. Lalu ada kuncup kecap pada papilla fungiformis, foliata, dan circumvallata. Lanjut kita pada histologinya. Secara histologi itu, retina ada sel batang yang fungsinya untuk penglihatan pada cahaya redup dan sel kerucut untuk penglihatan warna. Lalu ada koklea, ada sel rambut di organ korti, fungsinya untuk mengatur pendengaran atau sebagai reseptor pendengaran. Lalu pada hidung ada epitel olfaktorius yang mengandung neuron olfaktorius bipolar. Sedangkan pada lidah ada kuncup kecap atau taste bud yang tersusun atas sel gustori yang menerima rangsangan rasa. Nah, untuk jalur pengantarannya itu visus atau penglihatan dimulai dari retina, lalu diteruskan melalui nervus opticus menuju chiasma opticum. Kemudian masuk ke kemudian diterima oleh nukleus geniculatum lateral dan akhirnya ke korteks visual. Selanjutnya untuk yang pendengaran atau auditori itu impuls akan masuk ke koklea melalui nervus vestibulococlear menuju batang otak, talamus, dan korteks auditorius. Untuk tori atau penciuman, itu impuls penciuman akan diteruskan ke bulbus olfaktorius lalu ke korteks olfaktorius. Sedangkan pada pengecapan itu setelah lidah menerima impuls pengecapan, selanjutnya akan dibawa ke nervus facialis, glossopharyngeus, dan vagus menuju talamus dan korteks gustatorius. Fungsi dari sistem ini itu adalah menerima rangsangan dari lingkungan sehingga kita bisa mendengar, melihat, menjaga keseimbangan, mencium bau, dan mengecap rasa. Selanjutnya regulasi dan saraf kranal itu melibatkan beberapa saraf kranal yaitu nervus 2 penglihatan, nervus 3 untuk pendengaran dan keseimbangan, lalu ada nervus 7, nervus 9, dan nervus 10 untuk pengucapan. Lalu untuk mekanisme rangsangnya, dia setiap organ itu mengubah rangsangan menjadi impuls listrik melalui proses reduksi. Contohnya cahaya diterima fotoreseptor retina, suara menggetarkan membran basilar sehingga merangsang sel-sel rambut, dan molekul bau mengaktifkan reseptor olfaktorius. Sedangkan molekul makanan akan merangsang sel pengecap. Nah, penyakit yang biasanya kita temukan itu ada katarak, glaukoma, retinitis pigmentosa, otitis media, tinnitus, penyakit Meniere, sinusitis, anosmia, agasia, dan glossitis. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan membahas tentang yang reproductive system. Secara anatomi, reproduktif ini terbagi menjadi dua, yaitu anatomi pria dan anatomi wanita. Kita bahas dulu yang anatomi pria. Organ reproduksi pria itu terdiri dari testis, epidimis, vas deferens, vesicula seminalis, prostat, uretra, dan penis. Kemudian yang anatomi wanita itu terdiri dari ovarium, tuba uterina, uterus, cervix, vagina, vulva, dan kelenjar mamae. Secara histologi, pada testis kita temukan ada tubulus semiferus sebagai tempat pembentukan sperma dan bantuan sel Sertoli. Sedangkan pada ovarium itu ada folikel yang berkembang menjadi folikel matur, dan uterus juga memiliki lapisan endometrium dan myometrium. Selanjutnya gametogenesis itu. Gametogenesis itu adalah ada terbagi menjadi dua, spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis itu menghasilkan spermatozoa melalui tahapan pematangan spermatogenium. Lalu ada oogenesis yang menghasilkan satu ovum matang dan badan polar. Selanjutnya pada siklus menstruasi itu terdiri dari folikel, fase folikular, ovulasi, fase luteal, dan menstruasi apabila tidak terjadi fertilisasi. Nah, untuk fase fertilisasi dan implantasi itu kalau
fertilisasi umumnya terjadi di ampula tuba uterina, sehingga nantinya akan terbentuk zigot. Nah, zigot tersebut akan berkembang menjadi blatokista dan melakukan implementasi pada endometrium sekitar hari ke-6 sampai hari ke-7. Untuk regulasi hormonnya, proses reproduksi ini dikendalikan oleh beberapa hormon. Contohnya ada hormon GnRH, FSH, LH, estrogen, progesteron, testosteron, dan inhibin. Nah, hormon-hormon ini akan membantu pembentukan gamet, ovulasi, serta perkembangan organ reproduksi. Nah, untuk kehamilan dasar, jadi setelah diimplantasi, tropulbus akan menghasilkan hormon HCG yang akan mempertahankan korpus luteum sehingga memproduksi progesteron tetap berlangsung hingga plasenta mengambil alih fungsi hormonal nantinya. Lalu, fungsi dari sistem reproduksi ini adalah untuk menghasilkan gamet, hormon seks, memungkinkan fertilisasi, kehamilan, persalinan, laktasi, serta mempertahankan kelangsungan spesies. Nah, biasanya penyakit yang kita temukan itu pada pria ada infertilitas, varikokel, disfungsi ereksi, BPH, kanker prostat, dan orkitis. Sedangkan pada wanita biasanya kita temui ada PCOS, ada endometriosis, mioma uteri, infertilitas, kanker serviks atau ovarium, dan PMS. Nah, di sini ada selanjutnya kita bahas yang urinary tract. Urinary tract ini adalah bagian terakhir dari sistem urinaria. Secara anatomi, urinary tract ini terbagi menjadi ginjal, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan uretra. Struktur nefronnya itu, jadi nefron itu adalah unit fungsional ginjal yang terdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan ductus collectivus. Lanjut kita bahas histologinya. Pada korteks ginjal itu ada glomerulus dan tubulus proximal maupun distal. Nah, sedangkan di medula itu berisi ada lengkung Henle dan ductus collectivus. Selanjutnya, glomerular filtration rate itu adalah laju filtrasi glomerulus atau singkatannya GFRL. GFR menggambarkan kemampuan ginjal menyaring darah. Nilai normalnya itu sekitar 90 sampai 120 ml per menit per 1,73 meter persegi. Lalu ada sistem RAAS. Ini tuh terjadi saat perfusi ginjal menurun, ada sel juxtaglomerulus yang akan melepaskan renin. Nah, renin ini akan mengaktifkan sistem RAAS yang meningkatkan pembentukan angiotensin 2 dan aldosteron sehingga tekanan darah meningkat. Lalu ada keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Nah, ginjal itu fungsinya untuk mengatur volume cairan tubuh, kadar natrium, kalium, klorida, bikarbonat, dan menjaga keseimbangan pH melalui proses reabsorpsi dan sekresi. Lalu ada regulasi hormon, seperti ADH yang meningkatkan reabsorpsi air, aldosteron yang meningkatkan reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium, ada ANP yang meningkatkan ekskresi natrium dan air. Selain itu, ada ginjal juga menghasilkan eritropoietin untuk membentukkan eritrosit dan mengaktifkan vitamin D menjadi kalsitriol. Fungsi utama dari sistem urania ini, dia untuk membuang sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, asam urat, dan menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, mengatur tekanan darah, dan menjalankan fungsi endokrin. Penyakit yang biasanya kita temukan itu ada infeksi saluran kemih, lalu ada batu ginjal, ada AKI, ada CKD, dan glomerulopenitis, serta biasanya juga ada hipertensi renovaskular. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk jurnalnya saya sudah letakkan di bawah. Yang pertama, saya mencari referensi dari Gieten Aceh Hal JE Textbook of Medical Physiology 2021, ada Moreka L, TLAF, Agur AMR, Clinically Oriented Anatomy 2023, Jangquera Basic Histology, Text dan Atlas tahun 2023, Campbell West Wayne Urologi tahun 2021, dan Williams Ginekologi tahun 2023. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.